Ayo dirungono ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamil khiyari. Faslun utawi iki iku fasal suci fi ahkamil khiyari kang tetep ing dalem nerangake hukume khiyar, pemilih. Khiyar itu apa sih? Di dalam hal jual beli, khiyar itu diperlukan. Kamu jadi beli atau tidak? Iya apa enggak? Kamu sudah ngomong, ya ini ternyata enggak jadi. Atau kamu itu jadi ketika di dalam rumah, sampai rumah, ternyata ketika dibuka, ternyata enggak cocok barang dengan yang kamu harapkan. Padahal sudah ada kesepakatan ketika di toko. Ketika pulang, ternyata ada perubahan. Enggak jadi. Nah, khiyar itu artinya jadi tidaknya di sini dibahas. Paham? Kamu jadi beli atau enggak? Kalau jadi ya, kalau enggak ya enggak. Nah, enggak asal-asalan, di sini nanti dibahas. Para pemirsa, monggo di-subscribe channel ini, di-like dan share di media-media sosial milik kalian. Biar saya semangat upload video kisah-kisah dan biografi. Kalian nonton tok tapi nggak subscribe. Sini. Yuk, kita subscribe bareng-bareng channel ini. Kita jaga channel ini. Wal mutabayyi'an lan utawi wong kang padha utawi wong kang padha akad bek karone. Mutabayyi'an wong akad bek karone itu berarti penjual dan pembeli. Gitu ya. Iku bil khiyari kena milih. Jadi di dalam akad jual beli ya, dari penjual atau dari pembelinya dua-duanya itu ada khiyar. Artinya yang menjual gak situ tak dol, atau yang membeli udah nggak jadi ini, atau yang ini, atau tak kembalikan. Nah, artinya itu jadi atau tidaknya ya di sini ini, gitu ya. Gitu. Nah, Allah ya Rabbi ya Karim, di antara dua orang yang akad jual beli, penjual dan pembeli, itu dua-duanya ada hak untuk memilih. Memilih apa? Baina imdha'il bai'i in dalam antarane nerusake akad bek. Jadi enggak, gitu loh ya. Kalau imdha itu jadi. Allah ya Rabbi ya Karim, wa faskhihi lan apa? Ngerusak ing bek utawa murungake, utawa gak nyidakno, utawa ngerusak lah. Ya dah, enggak jadi. Ngono. Apa? Kok nelek kok. Mosok wong dodol ngono, paham? Ayas butu tegese tetep lahuma maring karone baik lan mustari atau penjual dan pembeli apa khiyarul majlisi, khiyar majlis. Khiyar itu ada namanya khiyar majlis. Majlis itu berarti di tempat itu. Kalau majlis, kalau ada ngomong khiyar majlis berarti jadi tidaknya ditentukan masih di dalam toko itu. Kalau sudah keluar pintu keluar, apakah itu masih bisa untuk membatalkan jual beli? Atau masih di dalam toko itu baru bisa membatalkan? Nah itu loh, di anwa'il bai'i in dalam piro-piro warnane dodol, kasalami koyo akad tempo, akad salam, pesen, ya. Jadi di berbagai macam jual beli itu ada khiyar. Ya, apapun, jual beli apapun itu. Kon dodol wedhus, penjual atau pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan pembelian. Paham?
jual beli baju sama saja, ada khiyar. Khiyar itu apa? Memilih. Memilih apa? Antara jadi dan tidak. Paham? Itu berlaku di mana? Dijual beli. Nah, takutnya di dalam jual beli, di situ ada apa? Ya ada penjual dan ada pembeli. Lah, di antara penjual dan pembeli itu apa haknya? Kedua-duanya itu punya hak. Haknya apa? Ya khiyar. Apa khiyar itu? Ya milih. Maksudnya milih antara jadi atau tidak. Kira-kira paham? Ariando? Option. Malam yatafarraqo, selagi ini durung pisah. Allah ya Rabb ya Karim sapa mutabayyiani. Nang kene iku lam yatafarraqani asali. Iku krana iku tasniyah. Fi'il mudhari dalam tingkah rafa krana mudhari iku tingkah rafa, tasniyahe alamat rafae tondoe alif ambek nun. Tapi ketika dimasuki ke huruf jazm kalau mudhari harus disukun. Gitu ya. Tapi kalau dalam tasniyah gimana nyukunnya? Maka nggak ada sukun. Artinya sukunnya diganti dengan membuang nun. Malam yatafarraqos lagi durung pisah sapa mutabayyiani ai muddata adami tafriqihima, tegese ing dalem mongsone ora anane pisahe mutabayyiani urfan ing dalem adate utawa umume. Allah ya Rabb ya Karim. Dah. Khiyar itu menentukan jadi tidaknya beli itu putuskan ketika masih di dalam toko itu. Paham ya? Si milih-milih, si anu, gitu ya. Ya, beli ini. Nah, sudah kamu duiti. Lalu kamu mumet dolek-dolek barang liyo. Cari-cari barang lain. Ini masih di dalam toko. Ternyata ada yang lebih baik. Bos, kasih mbak sing kumang sing kiai. Paham? Itu. Atau sebelum kamu keluar di toko, mbak nggak jadi mbak. Ngono, ya enggak? Apa lali dorong tuku softtek. Ya enggak. Kan iso ae no wedok ngono ya. Lali. Bojoku ngamuk-ngamuk. Iso ae. Itu loh. Boleh kamu teruskan atau kamu batalkan akad jual beli tadi selagi masih di sekitar toko itu. Paham ya? Selagi di sekitar toko itu. Allah ya Rabb ya Karim itu namanya khiyar majelis Nur Rasuli sekarang sudah terjadi apa ya? Sekarang sudah berdiri gitu ya. Nah, itu tadi namanya khiyar majelis. Khiyar majelis yaitu penentuan kamu kamu jadi atau tidaknya beli masih di area tokonya atau masih di area tempat yang jual itu. Belum keluar. Paham? Lah kalau keluar masih boleh? Masih boleh. Asal keluarnya itu tidak jauh secara umumnya, urfan. Kalau sekedar keluar dari pintu rumah, pintu exit, pintu keluar kira-kira berapa meter gitu, Dok. Mas gak sidos, balik lagi, masih bisa. Tapi kalau sudah dihitung jauh, gitu, jauh dari pintu keluarnya itu, dari tokonya, ya, kan laku-laku oleh, kira-kira oleh, bisa jadi 20 meter sudah dikatakan jauh loh ya. Dari pintu keluar sampai 20 meter sudah jauh menurut saya. Yang dekat itu, yang belum jauh artinya dekat itu keluar sekitar 1 atau 2 meteran. Mas gak jadi, wis boleh kamu kembali. Gitu ya. Nah kamu keluar, wis teko Banyuwangi, wis teko anu. Ya toh? Ya pokok moro-moro gak sido, ya gak iso. Ya, itu namanya khiyar majelis. Sebelum terpisah. Kalaupun terpisah, keluar, exit, itu secara uruf, secara umum adatnya masih belum jauh. Gitu ya. Tapi ada kitab yang mengatakan, Allah ya Rabb ya Karim, exit ya sudah nggak boleh. Keluar sudah.
kamu sudah keluar dari pintu keluar itu sudah nggak boleh, karena sudah keluar kan. Tapi ada kitab lain mengatakan asal nggak jauh. Itulah mungkin 1 meter atau 2 meter baru kembali lagi, baru boleh itu. Gitu ya. Allah ya Rabb ya Karim. Ayang kotiu tegese putus utawa pegot apa khiyarul majlisi, khiyar majelis imma bitafarruqil mutabayyi'aini, ana kalane sebab pisahe wong sing akad loro, bibadanihima kelawan awake karone mutabayyi'aini an majlisil akdi saking majelis akad. Nah, khiyar majelis itu di sini jelaskan, khiyar majelis itu gugur, sudah nggak boleh lagi sejak dia sudah terpisah badan atau terpisah dengan penjualnya. Kalau pembeli, dah bisa gini dah. Ya dah. Kamu berjalan ke sana, yang jual masih di situ kan berarti terpisah kan? Terpisah. Itu toh sudah nggak bisa. Kalau ini menurut pendapat yang pertama, imma ada kalanya khiyar majelis itu terputus atau sudah terhenti, sudah nggak bisa dirubah lagi, ya harus jadi beli, ya harus jadi beli. Jika penjual dan pembelinya itu saling berpisah. Malah nangkine bibadahin badanihima, saling berpisah badan, saling menjauh. Ai bi ayyah taro utawa gambare yen to milih sapa al mutabayyi'ani wong sing akad karone luzumal akdi ing tetepi akad. Ngono. Nah, di dalam satu kitab tadi, kalau di sini diterangkan mungkin bisa jadi terlalu ekstrim. Kalau saya ambil jalan tengah, karena saya pernah membaca di salah satu kitab itu bukan kok kamu menjauh, ini sudah diputuskan harus beli, bukan. Keluar, di pintu masuk, terus keluar. Di pintu keluar, terus dia keluar. Lah ini batasnya. Paham? Kalau sudah keluar di toko itu, baru harus diputuskan, keputusannya nggak boleh berubah. Barang yang sudah dibeli nggak boleh dikembalikan atau nggak boleh ditukar. Kan ada yang peraturan gitu ya. Barang yang sudah dibeli tidak boleh ditukar, itu ada, atau tidak boleh dikembalikan, itu ada. Ya. Khiyar majelis itu gugur jika salah satu atau dua-duanya sudah menetapkan belinya, jualnya atau belinya. Kalau di sini jelas belinya, ya toh. Jadi Tamim yang jual pot. Mukhlis datang, dia suka, maka mantep Mukhlis ini suka, akhirnya dibayar, katakanlah 200.000. Akhirnya sudah akad, sudah di ijab kabul. Saya jual ya saya beli, ya sudah. Itu pun kamu itu masih ada optionnya, ada pemilih. Ketika Mukhlis yang beli ini tadi masih di dalam toko, walaupun sudah ya wis Mas, sudah dikasih duit, ya. Ternyata masih di dalam toko ada yang baru lagi atau apa, boleh tukar. Namanya aja khiyar kan. Jadi tidaknya itu ya ada di situ tadi, ya ada di situ tadi. Atau kamu sudah keluar. Kalau sudah keluar sudah nggak ada khiyar lagi. Artinya harus jadi beli. Harus sido, ngerti sido? Gitu, harus sah beli. Terkadang kan mari dibayar, tapi hati ini aku durung melosum. Ya, iki kayak kulitku, iki kayak wah engko bojoku ngarani aku lah ya kulite padha pote ku mah. Ya kan? Wis milih temen ada apa? Pink. Mikiro ta awakku nang pink ya apa? Allah ya Rabb ya Karim. Wis pokoknya intinya gini loh. Jadi tidaknya kamu beli itu diakhiri ketika kalian sudah keluar di pintu keluar. Itu ya. Ya, paham? Tapi ketika masih di dalam itu masih ada pilihan jadi dan tidaknya. Paham ya? Itu. Falaw ikhtaro mongko lamun milih sapa ikhdahuma. Sapa akhaduhuma salah sijine mutabayyi'aini luzumal akdi ing tetepi akad. Walam yakhtar lan ora milih
Iya, walam yakhtar. Walam yakhtar lan olah milih utawa ora khiyar padha ae. Sapa la kharu sing liyane. Fauron kelawan agi-agi sakoto mongko gugur apa hakuhu hake ahad minal khiyari saking khiyar. Wa baqiyah lan tetep apa al haqqu hak lil akhari maring liyane, wong liyane. Iki mono tarik ulur, jual beli tapi tarik ulur. Jual apa, Pak? Pot. Nah. Ini warnanya ini, Dok. Iya. Gitu. Berapa? Katakanlah 200. Setelah dilihat, ya wis. Saya beli. Sing jual orang eman aku. Jadi dia itu nggak luzum. Artinya itu dia itu nggak menetapkan ini dijual. Belum ada. Jadi ketika kamu kasih duit sudah ditaruh di berangkas sama penjual. Nggak tahunya dia itu, wis, mas nggak jadi mas, kembalikan yang biar tadi nggak jadi mas. Mana aku soalnya, iki kenang-kenangan pacarku nah, ya enggak, iku customer ya, ibaratnya ngono. Itu ibaratnya gitu, kira-kira paham ya? Paham kira-kira ya? Nah itu nggak apa-apa, itu loh. Berarti khiyar itu tadi berhak dimiliki salah satu, bukan dua-duanya gugur. Karena apa? Sing mukhlis tadi sudah mantep beli ini, berarti khiyarnya sudah dilakoni. Milih nih, milih mas dilakoni. Rupanya apa milih? Mantep tuku. Lah, saya sebagai lawan jual belinya, yaitu pembeli penjual, saya menggunakan khiyarnya tidak mantep. Nah, nggak jadilah. Nah, berarti sayalah yang berhak menggunakan khiyar itu. Apa milihnya? Jadi atau tidak? Berarti dari saya. Kalau kamu sudah bayar ya sudah jadi. Ya bang enggak? Ya sudah jadi. Kalau saya kan belum ada kemantapan, belum ada luzum. Akhirnya, mas nggak jadi. Kira-kira bang? Bismillahirrahmanirrahim. Walahumalan iku kaduwene mutabayyi'ani. Ayil mutabayyi'aini tegese wong sing Allah ya Rabbi ya Karim akad bek karo. Wa kadzalan kaya mengkono-mengkono al jawaz ngono ae. Li akhadhima maring salah sijine mutabayyi'aini idza wafaqahu ara kalane nyocoki ing Allah ya Rabbi ya Karim akhadhima sapa al akharu wong kang liya. Mubtada muakhari teko khabar muqaddam jar majrur lahuma ayastarita utawi yento nyaratake sapa akhadhima utawa mutabayyi'aini nyaratake al khiyara ing khiyar fi anwa'il mabi'i ing dalem pira-pira wernane perkara kang dentol ila salasati ayamin tumeka maring 3 dina. Bagi keduanya baik penjual dan pembeli ya atau salah satunya, baik keduanya atau permintaan salah satunya memberikan syarat khiyar, artinya membolehkan untuk memilih jadi atau tidak gitu loh. Ayastarito berarti di sini ada syarat, mensyaratkan khiyar dengan catatan barang yang tidak sesuai boleh dikembalikan selama 3 hari. Kan gitu ya. Itu adalah kesepakatan dari keduanya. Itu boleh kayak gitu. Boleh mensyaratkan jual beli itu khiyar. Atau Allah ya Rabbi ya Karim ya khiyar itu milih berhak mengembalikan atau meneruskan akadnya selama sampai 3 hari. Ya seperti kamu contoh kemarin beli celana, sudah dibayar, semuanya sudah sepakat, tapi ketika dibawa pulang, ternyata yang kamu lihat, yang kamu diperlihatkan itu contohnya. Adapun yang dijual, kan biasanya contoh kan sejam ya nih. Ternyata ketika kamu diambilkan satu kotak yang baru, kamu bawa pulang, ternyata celananya tidak sesuai dengan harapan. Entah itu kekecilan, atau ada cacat, atau ya nggak sesuai lah dengan perjanjian awal tadi. Maka itu boleh.
kamu kembalikan dengan catatan tidak lebih dari 3 hari. Paham ya? Tidak lebih dari 3 hari. Biasanya makanya kalau beli kamu itu, Mbak, ini ada garansinya enggak? Kan gitu ngomongin ngono. Biasanya itu ada garansi berapa jam, 24 jam, atau 3 hari, atau 1 bulan. Itu kan haknya pembeli. Katakanlah kamu di toko beli celana, maka kamu boleh minta persyaratan khiyar. Mbak, ya saya cocok dengan barang ini. Tapi ketika nanti di rumah berubah tidak mencocoki atau apalah ada cacatnya atau ada rusaknya, bagaimana Mbak? Nah itu adalah kita ini meminta persyaratan. Akhirnya si penjual bilang gini, ya nggak apa-apa Mas, nanti kalau nggak cocok kembalikan aja, pokoknya sampai 3 hari. Nah, gitu ya. Nah ketika 3 hari, belum 3 hari, kamu boleh mengembalikan dan ditukar dengan barang yang lain. Paham maksudnya? Tapi kalau lebih dari 3 hari, gugur sudah, nggak boleh. Yes, untung, yes kon berarti kehilangan duitmu. Nah. Paham ya? Waktu sabu, lah 3 hari itu dihitung mulai kapan? Sejak kapan? Tadi kan boleh atau digaransi 3 hari. Garansi 3 hari itu harus kesepakatan 1 pihak atau 2 pihak. Apalagi kalau 2 pihak, malah bagus. Paham ya? 1 pihak, bisa saja kamu, Mas, ini ada garansinya nggak? Oh gak ono, yos Mas gak sudah tuku. Kamu kan bisa gitu. Gak Mas iki api, gak sudah tuku. Nggak ada garansinya, ngono apa-apa ya aku lah rugi. Akhirnya terpaksa gara-gara kamu mau ngotot minta garansi, akhirnya ya yos Mas, untuk sampean tak kasih 3 hari. Kan bisa gitu kan? Makanya dari situ perlu tuku ojo serodak-serodok, ngono lho. Kayak ono. Nah, kalau 3 hari terhitung sejak kapan? Waktu sabulan dan wilang, opose salasa ayam minal akdi awet saking akad, la minat tafarruki ora saking waktu pisah. Ngoten. Sejak kapan 3 hari dihitung? Sejak mulai kamu selesai transaksi. Artinya setelah ijab kabul. Saya beli ya saya jual. Atau saya jual ya saya beli. Itu kan wis sah, akadnya sah, salaman atau gak pakai salaman, tapi ada kalimat serah terima. Ya, nek wong Jawa iku apa? Jenenge tumbas nggih, sade. Ngono biasa kan? Itu kan berarti wis sempurna akad iku. Nah, sejak itu sampai 3 hari. Bukan sejak berpisah, bukan sejak kamu mulai keluar dari toko, tapi sejak selesainya sempurnanya akad itu tadi. Terkadang kon wis mari akad jual ya tak tuku, tapi kon gak betul-betul enan toko. Nginep nggo selimut pisan. Terus baru nggo kompor. Nginep 3 dino utawa 2 dino nang kono. Apa dihitung mulai keluarnya kegoyang? Enggak, ya mulai kamu beres selesai transaksi itu. Bukan mulai keluar, bukan mulai pisah keluar ke toko, bukan. Tapi mulai sempurnanya transaksi akad atau ijab kabul akad jual beli itu tadi. Itu. Nah, kalau seumpamanya tambah dari 3 hari itu, Allah ya Rabbi ya Karim falau zada mongko lamun luweh utawa tambah opal khiyar ala salasati ing atase 3 dina. Wong sudah dikasih garansi 3 dina kok kurang ae. Njaluk seminggu apa? Lah ya gak iso sih. Kalau sudah dikasih 3 hari, ya sudah 3 hari itu. Ternyata sudah terlewati 3 hari, lebih dari 3 hari. Gimana? Batolah mongko batal opo al akdu akate. Artinya Allah ya Rabbi ya Karim wis 3 dina kok sik komplain yes, gak ono efeke, sudah batal garansinya. Wis 3 dina entek. Walau kana lan lamun ono opo al mabiu perkara kang dendol ya iku mimma saking barang yafsudu kang rusak apa sema fil muddati ing dalem mangsa al mustarati kang den syaratake batola mongko batal apa al akdu akate. Nah, kalau sudah 3 hari mari ngono celana iku suwek
Itu kan urusanmu kan. Kok cena ya kon. Wong suwe wong kon bal-balan kecantol. Kawat, langsung kon moro nang toko nih. Didodok kon ambil security nih. Iya apa enggak? Itu hak kamu. Atau begini. Kamu sudah dikasih garansi 3 hari. Tapi setelah pulang dari toko, kamu nggak periksa. Doeke, kamu taruh aja di lemari, nggak dibuka-buka. Ternyata dapat 4 hari baru kamu ingat. Oh iya, aku kan sudah beli celana, aku kan sudah beli ini. Baru kamu periksa, ternyata ada rusaknya. Tanggung jawab. Ya enggak lah, ya kamu yang itu hak kamu sendiri. Karena kamu sudah dikasih tenggang waktu garansi 3 hari, enggak kamu gunakan. Maka ya sudah. Ya harus wajib jadi belinya. Enggak bisa ditukarkan lagi. Paham ya? Allah ya Rabbi ya Karim wa idza wujidalan ari kalane den temu bil mabi'i kelawan perkara dan perkara kang dendol apa aibun cacat cocot sampean. Apa aibun cacat maujudun kang wujud qoblal qabdi ing dalam sadurunge nampani tangkusu kang kurang bihi sebab aib apa alqimatu regane awil ainu utawa kahanane nukson kelawan kurang temenan ya futu kang pot bihi sebab nukus iku mang utawa aib apa gharadun sejane sahihun kang sahih wa kana lan ana apa al ghalibu kaprai utawa umume fi jinsi dzalika ing dalam jenise mengkono-mengkono fi jinsi dzalikal mabi'i ing dalam jenise mengkono-mengkono perkara kang dendol iku adama dzalikal aibi ora anane mengkono-mengkono cacat kazina rokikin kaya zinone kawula terus wasari kotihi lan nyolongi rokik wa ibaqihi lan minggate rokik iki nggawe contoh budak padahal contoh selain budak ya banyak. Jika Allah ya Rabbi ya Karim barang yang kamu beli itu terdapat cacat, ada cacatnya, yang mana cacat itu sudah ada sebelum kamu transaksi. Paham ya? Sudah ada. Kayak jenis celana memang sudah sobek, kamu aja yang nggak tahu. Gitu ya, memang sudah sobek. Atau apalah pokoknya ada cacat yang sudah ada cacat itu sebelum kamu akad jual beli, sebelum memulai akad. Yang mana cacat itu bisa mengurangi harga sesungguhnya. Katakanlah HP, kalau layarnya LCD-nya pecah, kalau aslinya harga 2 juta, lalu layarnya pecah, apa mungkin 2 juta? Enggak kan? Bisa jadi 1 juta. Nah, untuk umumnya wa kana al-ghalibu fi jinsi dzalikal mabi adama dzalika. Biasanya yang kamu beli itu nggak ada cacat seperti itu. Kayak HP, ya mulus kayak gini ini, nggak pecah. Iya bang nggak? Ya mulus, gitu loh. Kok sekarang pecah? Ya berarti kan ada cacat. Nah cacatnya itu sudah ada sebelum kamu akad beli itu tadi. Sebelum terjadinya akad itu sudah pecah. Seperti kamu beli budak. Ini contoh budak kalau tadi HP. Ya toh? Seperti kamu beli budak. Yang mana kamu beli tanpa si penjualnya tadi tidak menjelaskan cacatnya, ya toh? Atau apapun lah terhadap budak itu. Ternyata ketika dibeli budak itu manusia, paham? Setelah kamu beli, ternyata saat di rumah, ternyata anak ini punya kelainan. Berupa apa? Suka mencuri, suka berzina. Bukan hal baru. Memang sebelum dibeli, anak itu memang suka mabuk, atau suka mencuri, atau suka apalah. Berarti sebelum dibeli, sebelum diakad, memang mencuri itu sudah ada. Sifat mencuri, sifat zina, sifat sudah ada. Paham ya enggak? Maka bagaimana kayak gitu? Apakah kita terima saja? Enggak. Falil mustari mongko iku wenang kaduwene, mongko iku kaduwene wong sing tuku radduhu
utawi balekake mabi ayil mabii tegese balekno sing didol iku mang. Maka kamu boleh komplain. Wong budak nyolongan ngene rugi kabeh aku. Maka ketika di rumah seminggu, katakanlah seminggu atau 3 hari, sudah terlihat kebiasaan buruknya itu. Duit hilang kabeh, duit ngene hilang, ternyata yang nyuri dia. Maka segera cengkiwikin. Melok. Ajak ke yang jual budak itu tadi. Ini saya kembalikan karena sudah cacat atau ada cacat yang merugikan saya. Wala yajuzu lan ora wenang apa bai'u samrati ngedol buah al munfaridati kang ijen anis sajarati saking woe utawa wit mutlakon kelawan mutlak ai ansartil qat'i tegese ando saking syarat ngunduh illa ba'da buduwi ai duhuri salahiha kejaba ing dalem sause jelase utawa pertelane baguse samro. Tidak diperbolehkan menjual buah yang terpisah dari pohonnya, artinya tidak dengan pohonnya secara mutlak. Artinya nggak boleh gitu aja, ya. Kecuali jika buah itu sudah terlihat ranumnya atau sudah terlihat matang. Gitu ya. Maksudnya al-munfarida yaitu dia itu cuma menjual buahnya saja, tidak berikut pohonnya. Yang dimaksud buahnya sudah matang itu apa sih? Wahwa utawi ba'da buduwi solahiha fima ing dalam perkara layatalawan kang orang ngalih rupa apa sima iku intiha ukhaliha tumekane tingkai samro ilama maring perkara yuksadu kang den sejo apa sima minha saking samro ghaliban ing dalem umume kahalawati kosbin kaya manise tebu wa hamudati rumanin lan kecute delimo wali nitinin wa fi malan utawi ing dalem perkara ya talawanu kang dadi ngale werna apa sima iku bi ayya khudha gambare yen to tumandang ing ma fi hamratin ing dalem abange au sawadin utawa irenge au safratin utawa ing dalem kuninge kal inabi kaya anggur wal ajasilan wah juwet wal bal'i lan kurma kecuali kalau buah itu sudah terlihat matengnya gitu. Maksudnya terlihat seperti matengnya itu apa sih? Maksudnya mateng itu apa sih? Warnanya sudah mencapai titik akhir ketika sudah mateng. Kalian pasti tahu lah, siapapun pasti tahu bahwa buah ini sudah mateng atau belum dilihat dari warnanya. Kalau sudah mateng, maka boleh. Walaupun masih menempel di pohonnya. Tapi sudah mateng semua, itu enggak apa-apa. Walaupun tanpa syarat unduno yo atau pedikno yo, nggak pakai gitu. Yang penting jual saja. Siapa yang mau, nggak apa-apa. Ini judulnya kan menjual buah yang masih nempel di pohonnya. Hukum aslinya itu nggak boleh. Ingat, menjual kayak itu tadi, itu nggak boleh. Jadi boleh jika sudah terlihat matangnya. Lalu kita membahas matang itu gimana? Ya dilihat dari warnanya lo tahu lo. Jambu mateng itu seperti apa, jeruk mateng seperti apa, kemudian mangga mateng itu seperti apa, poh itu kan, itu lo kulitnya itu seperti apa. Kalau tebu berarti sudah manis, warnanya juga terlihat. Kemudian juwet, nah itu pasti hitamnya terlihat, ya kayak gitulah. Amma qabla butuwi sholah, anapun utawi adol sadurunge pertelane bagus iku fala yasihu mongko ora sah apa bai'uha ngedol samro mutlakon kelawan mutlak. Allah ya Rabbi ya Karim la min sahibis sajarati ora sah saking wong sing duweni wit wala min ghairihi lan ora sah saking liyane sahibis sajarah.
illa bisartil qat'i kejaba kelawan syarat ngunduh. Ngono. Sawaun iku padha jarot utawi lumaku apa al adatu adate biqat isamroti kelawan ngunduh buahe amla utawa ora kelaku adate. Kemudian adapun jika menjual buah yang masih nempel di pohonnya sebelum terlihat matang, maka tidak sah menjualnya, baik dari yang pemilik pohon atau lainnya. Pokoknya nggak boleh menjualnya, kecuali dengan syarat memanen. Dipetik semuanya. Paham ya? Saya tegaskan lagi, saya punya pohon, lalu buahnya banyak. Alternatifnya ini ada dua. Yang satu, buahnya itu masih belum matang. Yang dua, buahnya ini sudah matang. Yang kita bahas yang nggak matang dulu. Jika buahnya tadi belum masak, belum matang, maka nggak boleh dijual kecuali dengan syarat memetiknya semua. Paham? Dipetik semua. Yes, nanti tak petikkan semuanya. Walaupun itu belum masak, maka boleh. Tapi jika nggak pakai syarat untuk dipetikkan, artinya nggak ada syarat seperti itu, maka haram, nggak boleh. Itu. Yang mutlak bolehnya adalah jika buahnya itu sudah matang semua, sudah masak semuanya. Itu kamu jual dengan syarat atau tidak, itu nggak masalah. Kamu petikkan atau biar diambil orangnya sendiri, nggak masalah. Namanya sudah waktunya. Itu. Walau kutiat lan lamun den unduh apa sajaratun uwit alaiha kang iku ing atase sajarah samratun utawi buah. Jaza mongko wenang apa bai'uha ngedol samra bila syarti qatiha kelawan tanpa syarat ngunduh samra. Ngono. Jika ya ada pohon yang ditebang, maksudnya ditebang itu dipotong, ditebang, paham? Nah, pohon yang ditebang itu banyak buahnya. Apa alternatifnya? Apa kamu buang? Enggak kan? Buah kan eman, karena pohonnya sudah kamu tebang. Apa? Ya jual. Hukumnya gimana? Enggak apa-apa. Ya, nggak pakai syarat sudah, wong sudah ditebang kok. Gitu loh. Nggak usah pakai syarat unduh no utawa tak cukup dewi, nggak pakai. Pokoknya ketika ditebang, brok sudah jatuh gini, buahnya banyak. Nah ini mencari orang pembeli. Gitu loh, buahku begitu banyaknya tak jual. Itu terserah, pakai syarat atau tidak. Walaya juzulan ora wenang apa bai'uz zar'i Allah ya Rabbi ya Karim ngedol gogo. Gogo itu tanaman. Al-akhdhari kang ijo fil ardi ing dalam bumi. Illa bisarti qatihi kejaba kelawan syarat ngunduh ing zar'ul akhdhar utawa zar'il akhdhar. Ada tanah dan ada tanaman-tanaman. Ingat loh ya, tanaman itu beda loh dengan pohon. Paham? Zar'un dengan sajaratun itu beda. Nang kene bahasane wala yajuzu endi mang. Wala yajuzu bai'u zar'i. Berarti di sini yang dibahas zar'un, bukan sajarah. Kalau sajarah tanaman yang ada kayunya. Kalau zar'un itu tanaman yang enggak pakai kayu. Artinya sing kayak gobis, kangkung, apalagi pari, apa lagi? Seledri. Terus? Hah? Semangka juga, kado kayu nih ya? Semangka, melon, ya. Dia menjual tanpa tanahnya. Jadi yang dijual itu tanamannya itu saja. Paham maksudnya? Paham? Itu nggak boleh. Kecuali dengan syarat
yang punya tanah akan apa? Memotongnya. Itu baru boleh. Jadi ketika sudah dipotong boleh dijual. Au qalihi, kalau nggak memotong atau bedol ing zarul akhdar mang. Kalau motong kan pakai celurit, pakai pisau, pakai anu ya. Tapi kalau bedol cukup dengan tangan, cabut. Bisa. Itu. Kecuali gitu, dengan syarat memotongnya atau mencabutnya, maka boleh. Gitu ya, boleh. Tidak haram, berarti jual itu boleh. Tapi kalau nggak pakai syarat, maka nggak boleh. Kalau nggak boleh berarti haram. Nah, itu tadi jika yang dijual hanya tanamannya saja, nggak pakai tanahnya. Falau bi amongko lamun dendol opo azzaru tanaman ma'al ardi sartane bumine au munfaridan utawa ijen utawa khali ijen anha saking ardun ba'das tidatil habbi dalam sause atose wiji jaza mongko wenang bila sartin kelawan syarat. Nah ini ada yang keliru tadi. Al-akhdar itu berarti tanaman-tanaman yang hijau yang belum matang. Tadi yang pertama tadi loh, tidak boleh, saya ulangi ya, tidak boleh menjual tanaman-tanaman yang masih hijau. Artinya yang belum matang, belum masak. Ya, di satu bumi dijual itu, masih belum matang. Itu nggak boleh, kecuali jika ditebangi atau dicabut. Paham? Sekarang yang kedua, ada tanaman yang nggak hijau lagi, paham? Tapi sudah matang. Itu di satu tanah. Dia membeli tanamannya itu, berikut buahnya, berikut tanamannya. Dia membeli tanah, berikut seisinya, setanamannya semuanya itu. Ya, tanamannya sudah matang. Atau dia hanya beli buahnya saja, tanamannya saja. Kalau sudah matang, nggak apa-apa. Satu, nggak apa-apa. Lah wong tanah lu situ gua pelapos ya. Yo hae wong sinuku tanah iku mang. Nomor 2. Boleh karena sudah matang. Walaupun dengan syarat atau tanpa syarat, walaupun dengan syarat dicabutkan, ditebangkan atau diketoi atau nggak pakai itu, boleh. Asal benar-benar sudah matang, sudah masak. Paham? Walau bi'ah, sakjane sak terangna iman. Mongko lamun dendol apa zar'u, tanaman, ma'al ardi sartane bumi. Jadi dijual berikut tanahnya. Aumun faridan utawa kholijen. Jadi dia jual tanaman itu nggak pakai tanah. Anha saking ardun. Tapi ketika jual itu kondisinya sama. Yang pakai tanah atau yang nggak pakai tanah jualnya, kondisinya sama. Apa? Tanaman-tanamannya itu sudah masak, sudah matang. Paham? Ma'astidadi al-habbi, ma'astidadil habbi, ba'das tidadil habbi, sawuse atau se wiji. Wis mateng. Kalau gitu boleh jaza mongko wenang bila sartin kelawan tanpa syarat. Nggak pakai syarat apa-apa karena sudah mateng. Baik itu dijual tanamannya saja atau berikut pohonnya nggak masalah. Waman lan utai sapane wong iku ba'a adol sapa seman samron ing buah auzar'an utawa tanaman gogo lam yabdu kang ora pertelo apa salahuhu baguse Allah ya Rabbi ya Karim samron utawa zar'un niku lazimahu mongko wajib ing man apa sakyuhu nyirami ing samron auzar'an Qadrama kelawan kira-kirane perkara tanmu kang mundak berkembang mundak apa sih ma ngene tanmu kang mundak bihi kelawan ma utawa sebab ma apa asamratu buai wa taslamu lan selamat apa sesamra anit talafi saking rusak. Siapapun yang menjual tanaman atau buah yang mana
belum terlihat matangnya, maka wajib bagi penjual itu menyirami tanaman itu sampai terlihat ada perkembangannya. Ketika menyirami atau ketika merawat, tidak merusak yang sudah dibeli itu. Jadi yang boleh begini tadi, punya pohon dan ada buahnya, lalu dijual, lalu karena yang beli itu merasa masih mentah, maka si penjual tadi bilang, ya wis tak rawati dulu. Ya dah, tak rawati dulu seminggu, 2 minggu, atau 4 minggu terserah. Sampai ketika perawatan itu sampai ada perkembangannya. Paham ya? Ada perkembangannya dan nggak sampai merusak apa yang sudah dibeli tadi. Buah-buahan itu nggak ada rusak. Nah itu baru boleh. Paham ya? Sawaun iku padha kholla ta. Sawaun iku padha kholla utawi nyepekake sapa albaiu wong sing ngedol bainal mustari ing dalam antarane wong sing tuku wal mabi'i lan barang kang dendol. Aulam yakhlu utawa durung masrake sapa si baik. Terusannya, baik si penjual itu menyerahkan sepenuhnya pada pembeli atau belum. Menyerahkan sepenuhnya adalah usaha tukunai. Nanti ini yang terserah kamu, barang tak kirim atau kamu yang ambil. Walaupun nggak pakai gitu, asal memang disirami, asal memang selamat, hasil penyiraman tadi selamat, nggak sampai merusak barang yang buahnya yang sudah dibeli itu tadi, maka itu nggak apa-apa. Paham kira-kira? Walaya juzulan ora wenang opo bayi umah ngedol perkara fihi kang iku ing dalem mah arriba utawi riba bijinsihi kelawan jenis mah rotoban hale teles. Riba itu maksudnya kan wingi iku emas, perak dan tanah makanan. Nah ini yang arriba nang kini yang dibahas adalah apa? Kurma teles, anggur. Itu kan mat'umah semua, makanan semua itu ya. Tidak diperbolehkan menjual sesuatu yang ada ribanya. Dijual dengan satu jenis, sama jenisnya. Yang mana dalam kondisi basah. Jadi nggak boleh menjual dengan sesama jenisnya yang dalam kondisi basah. Jadi saya punya anggur basah, anggur lah basah sih. Saya punya anggur 1 kilo. Lalu kamu beli dengan anggur 1 kilo juga sama basahnya. Paham? Ini nggak boleh. Haram. Bisukuni ta'i kelawan sukuni ta' al-muhmalati kang den sepeake saking titik. Wa asara lan isara sapa ki musannaf bidzalika kelawan mungkun-mungkun la ya juzu ila annahu maring sak temene kelakuan iku yuk tabaru den wilang Allah ya Rabbi ya Karim fi bai'ir ribawiyati dalam ngedol pira-pira barang riba apa halatul kamali tingkah sempurna. Fala yasikhu mungko rasah masalan umpamane apa bai'u inabin ngedol anggur bi inabin kelawan anggur kang liya. Anggur dituku anggur itu enggak boleh. Haram. Paham? Anggur dibeli anggur itu enggak boleh. Sumastasna nulin jabake sapa al-musannif fuqih musannif mimma sanging perkara sabako kang wis dhisik apa sima qaulahu ing daune ki musannif illal labana angin puan utawa susu. Ai fa innahu mongko sak temene kelakuan iku ya juzu wenang apa bai'u ba'dihi ngedol sebagian laban bibadin kelawan sebagian laban sing liya qabla tajbinihi ya ing dalam sadurunge dadi kentele puan ya tidak diperbolehkan menjual anggur dibeli dengan anggur ya 1 kilo podo 1 kilo anggur teles podo anggur teles. Intinya gini loh, intinya tidak diperbolehkan menjual sesuatu
dibeli dengan sesuatu yang lain yang satu jenis. Paham? Anggur dibayar anggur sejenis apa enggak? Nah, kecuali walaupun satu jenis tapi berupa susu. Susu itu macamnya akeh. Walaupun satu jenis tapi boleh. Paham? Susu sama susu. Yang satu susu kental. Yang satu susu cair. Itu nggak apa-apa. Atau kamu punya susu yang sudah jadi mayones atau apa biasanya? Keju. Wungkul keju sak mene. Bel. Ya toh? Terus saya punya keju. Rizky punya susu. Tak beli nih susumu itu. Dengan apa? Ini loh punya aku keju. Nah, itu boleh. Walaupun sebenarnya satu jenis kan. Keju tadi juga dari susu. Gitu bener, keju itu kok susu lah. Nah, itu nggak apa-apa. Walaupun timbangannya nanti berbeda. Nggak harus sama. Karena ini sudah jadi apa? Sudah keras dibandingkan dengan yang masih cair. Artinya satu jenis tapi dari bagian sama. Satu jenis tapi dari bagian sama. Susu. Jadinya susu itu apa? Mayones. Keju. Yogurt. Apa lagi? Sing keren yogurt ini loh, yogurt. Prapen. Siapa lagi? Wes, terlalu mang ya. Apa mang? Susu akan menjadi apa? Keju. Keju kan bagian dari susu kan. Mayones juga bagian dari susu kan. Apalagi yogurt atau yogurt bagian dari susu. Nah itu kan masih satu jenis, cuma sudah beda bentuknya. Walaupun ukurannya nanti berbeda. Gitu loh ya. Kamu punya cair. Ya. Saya punya cair, kamu punya cair. Punya saya 5 liter, punya kamu 5 liter. Tapi punya saya lama-lama akan membeku, menggumpal. Nah, punyaan kamu belum. Masih jadi air. Airnya susu tadi. Nah, otomatis beratnya beda antara air dengan yang sudah membeku itu tadi. Beratnya beda kan? Nah, itu nggak masalah. Yang penting masih bagian dari susu. Wa tlakolan mutlaqake sapa al-musannifu ke musannaf al-labana ing susu fasamila mengko apa silaban al-haliba ing puan encer warroiba lan puan utawa susu kental. Wis umum. Jadi ke musannaf susu model apa wae. Ya. Wal makhidho lan susu murni. Wal hamidho lan susu kecut. Jadi macam-macam. Saya punya susu yang kecut, kamu punya susu yang apa istilahnya biasa atau nggak masalah. Yang penting podo susu nih, paham ya? Yang penting sama. Wal miyaru lan utawi ukurane fil labani ing dalem. Allah ya Rabbi ya Karim. Puan ya ing dalam susu iku al kailu takran. Nah, hitungane ya cara takrane. Takrane mang lho podo 5 liter iku 5 liter, wae ku 5 liter. Ya toh? Ternyata punyaan saya membeku dulu. Ya toh? Ternyata hasilin nanti beratan punyaan saya daripada punyamu yang masih air. Itu nggak masalah. Yang penting tadi ukurannya sebelum menjadi membatu sama. Tadi ya, masih sama. Gitu loh. Jadi ukuran secara syariatnya untuk masalah susu tadi adalah al-kail, takaran. Hatta yasikha sehingga sah apa bai'ur roibi ngedol susu kental bil halibi kelawan susu encer. Kailan hale takaran. Ngono. Wa in tafawata lan senajan to beda utawa kacek apa se roib lan halib apane wasnan timbangane. Akhirnya kacek wong wekku dadi anu.
wis dadi watu ibaratnya kayak musik cair. Akhirnya kacek timbangan kok. Ya toh, nggak masalah. Yang penting tadinya itu wis podo, paham? Nggak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Kalian jika mau nomor HP kalian tak simpan di memori HP saya, SMS aja ke nomor saya dengan mengetik nama asal itu aja. Nanti saya save. Lalu nanti akan terhubung ke WA saya. Insya Allah akan ada pemberitahuan perkembangan tentang NR atau ada video baru atau apa. Biasanya saya umumkan di status WhatsApp ya. Buat para donatur, saya sangat terima kasih. Insya Allah barokahnya, manfaatnya akan sampai pada kalian dan menjadi jariah nanti. Dan akan lestari terus sampai kalian meninggal itu nanti. Jangan khawatir, nama kalian tidak akan saya lupakan.